Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Realme 6 Pro. Smartphone ini menjadi yang pertama dari keluarga Realme membawa 6 buah kamera. 4 di belakang dan 2 di depan. 4 buah kamera belakang ini terdiri dari 64 megapiksel sebagai lensa wide, 8 megapiksel lensa ultra wide, 12 megapiksel lensa telefoto, dan 2 megapiksel lensa makro. Sementara untuk dua kamera depannya beresolusi 16 megapiksel sebagai lensa wide dan 8 megapiksel sebagai lensa ultra wide. Tampilan kamera sama seperti Realme 6. Bedanya Realme 6 Pro lebih banyak fitur dan mode-nya. Seperti sudah tersedia Ultra Steady dengan sebutan UIS dan UIS Max. Lalu perekaman video 4K bisa menggunakan lensa ultra wide. Ada juga perekaman video dari kamera depan bisa mengaktifkan fitur Ultra Steady, dan perekaman video slow motion dari kamera belakang bisa merekam hingga 240 frame per second. Intinya, kalau kamu suka mengeksplor menu ataupun mode dari sebuah kamera di smartphone untuk menciptakan foto ataupun video yang bagus, Realme 6 Pro bisa menjadi jawabannya. Banyaknya menu ataupun mode pada kamera diiringi hasil foto yang bagus dengan menaikkan sedikit saturasi warna, dan detail fotonya juga oke. Lebih lengkapnya berikut hasil foto dari kamera Realme 6 Pro. Ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang Realme 6 Pro, di mana untuk Ultra Steady-nya saya nonaktifkan. Ini masih perekaman video dari kamera belakang ya, di mana untuk Ultra Steady-nya saya on kan. Ya, ini aktif untuk Ultra Steady-nya. Ini saya berusaha jalan cepat. Kalau saya lihat sini sih, di sini terlihat stabil ya. Dan setelah ini akan saya berikan contoh di mana Ultra Steady Max-nya aktif. Ya, ini untuk Ultra Steady Max-nya saya aktifkan ya, dan saya berjalan cepat. Iya. Dan saya berlari. Oke, bagaimana menurut kalian untuk hasil perekaman video dari kamera belakang? Silakan menulisnya di kolom komentar di bawah. Ini adalah hasil perekaman video dari kamera depan Realme 6 Pro, di mana untuk Ultra Steady-nya saya off-kan, dan untuk mode bokehnya juga ini saya off-kan. Seperti ini hasilnya. Kita lihat untuk backlight bagaimana hasilnya. Ya. Oke, sekarang akan saya coba untuk mengaktifkan Ultra Steady. Ini untuk Ultra Steady-nya saya aktifkan. Sementara untuk mode bokehnya tidak bisa aktif bersamaan Ultra Steady-nya aktif. Jadi mode bokeh berlaku ketika, atau maksudnya mode bokeh bisa digunakan ketika Ultra Steady-nya juga off.
Sekarang akan saya coba, setelah ini saya coba dengan mengaktifkan mode bokehnya. Ini masih perekaman video dari kamera depan dan mode bokehnya sudah saya aktifkan. Otomatis ultra steady-nya off ya. Oh ya, untuk tingkatan bokehnya di sini saya buat di 60%. Nah, menurut kamu bagaimana nih untuk hasil perekaman videonya dari kamera depan? Kalau buat saya sih ini sangat menarik karena kita bisa berkreasi mau pakai ultra steady, mode bokeh ataupun tidak. Ya, semua tergantung kondisi. Setiap Realme merilis smartphone baru pasti ada nih yang sangat ditonjolkan. Kali ini dari sisi performa, Realme 6 Pro menjadi smartphone pertama di dunia yang menggunakan SoC terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 720. Fabrikasinya sudah 8 nanometer, jadi lebih efisien dalam mengatur hangatnya suhu smartphone serta lebih bisa menghemat daya baterai. Chipset di atas dipadukan CPU-nya yang sudah octa-core, lalu grafiknya mengandalkan Adreno 618. RAM yang tersedia di Indonesia hanya 8GB, dengan internal storage-nya 128GB. Saya tidak menemukan keluhan selama menggunakan smartphone ini, mulai dari buka tutup aplikasi ringan hingga bermain game berat. Misalnya saya mainkan game PUBG, pada pengaturan grafik smooth, frame rate-nya ultra. Game ini berjalan dengan lancar. Perlu diingat juga nih, di saat bermain game apapun itu, saran saya manfaatkan fitur Game Space. Karena melalui fitur ini bisa meningkatkan performa serta memblok notifikasi yang masuk agar proses bermain game tidak terganggu. Tidak hanya sampai di situ saja, Realme 6 Pro juga memberikan kenyamanan secara visual dengan membawa ukuran layar yang luas 6,6 inch yang sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 5. Tampilan layar terlihat tajam berkat resolusi Full HD Plus dengan saturasi warna tidak pucat walau hanya menggunakan panel IPS LCD. Jadi jelas ini nyaman banget di saat menonton video ataupun bermain game. Hadirnya punch hole di pojok kiri atas sama sekali tidak mengganggu. Keunggulan layar Realme 6 Pro pada dukungan refresh rate 90Hz sehingga memberikan pengalaman visual yang mulus di saat men-swipe layar. Minusnya pada bagian sisi depan tidak ada LED notifikasi. Pindah ke bagian belakang. Back cover Realme 6 Pro membawa desain terbilang beda dengan pola menyerupai logo petir. Bagus tidaknya desain ini tergantung selera masing-masing. Kalau menurut saya pribadi ya terlihat biasa saja alias saya kurang suka. Poin lebihnya dengan desain seperti ini mudah dikenali orang-orang yang paham smartphone langsung bisa nebak kalau ini Realme 6 Pro. Pada back cover tidak akan ditemukan sensor fingerprint karena posisinya sudah dipindahkan di sisi kanan frame. Respon baca terbilang cepat dan akurat sama seperti sensor pemindai wajah dari kamera depan. Terkait desain keseluruhannya, bagi saya pribadi sih terasa biasa saja. Feel digenggam itu sama seperti Realme 6, apalagi material plastik pada back cover dan frame kurang memberikan kesan premium. Kalau saya pribadi sih berharap material back covernya ini terbuat dari bahan kaca, mengingat fabrikasi chipset yang sudah 8 nanometer. Jadi tidak akan sepanas fabrikasi 12 nanometer saat digunakan bermain game berat dalam waktu yang lama. Urusan software sama seperti saudaranya, Realme 6 Pro menggunakan tampilan antarmuka dengan sebutan Realme UI yang berjalan pada Android 10. Urusan audio, Realme 6 Pro hanya membawa satu buah speaker pada sisi bawah yang sudah didukung Dolby Atmos dan high-res audio quality. Terkait kualitas high-res, jujur saya nggak terlalu paham nih. Sementara untuk Dolby Atmos berfungsi di saat menggunakan headset. Untuk suara dari speaker, ya menurut saya nih ini terbilang bagus dan nyaman walau diset pada volume maksimal. Lebih lengkapnya, berikut contoh suara dari speaker Realme 6 Pro. Untuk mendukung segala aktivitas, Realme 6 Pro ditanamkan baterai berkapasitas 4300 mAh. Terkait ketahanannya sangat bisa diandalkan. Realme 6 Pro bisa bertahan dari pagi hingga malam dengan pemakaian santai ala saya.
Kalau saya selingi dengan bermain game PUBG selama 1 jam dan Mobile Legends sekitaran 3 jam, screen on time yang didapat 6 jam lebih. Ya buat saya ini terbilang bagus. Sementara untuk pengisian daya baterai membawa teknologi flash charge 30 watts. Tahu saya nih ya, belum ada smartphone di harga 4 jutaan yang membawa kecepatan nge-charge sebesar itu. Sudah pasti daya baterai akan cepat terisi. Dari pengalaman saya, mengisi kapasitas baterai dari 3 hingga 100% membutuhkan waktu 1 jam 10 menit. Info tambahannya, Realme 6 Pro disematkan teknologi dual frekuensi GPS. Sudah jelas fungsinya memberikan sinyal yang kuat dan akurat. Poin kekurangannya bagi saya pribadi sih tetap di sini tidak ada yang namanya NFC dan tidak disediakan opsi pilihan RAM 6GB dengan storage 64GB. Masuk kesimpulan. Apakah Realme 6 Pro ini layak untuk dibeli? Ya, jawaban saya sangat layak. Tapi, apakah harga jualnya di 4,6 juta termasuk mahal? Ya, gimana saya bilangnya? Saya nggak bisa mengatakan ini mahal ataupun murah. Jadi, ketika saya tahu nih harga jualnya kan kalau tidak salah, dulu itu 4.499.000, lalu mengalami kenaikan 100.000 karena nilai tukar rupiah ke dolar itu tinggi ya. Jadi ketika tahu harganya ini 4.499.000 ya, saya cuma bilang gini, oh, dah gitu aja. Jadi maksudnya ohnya itu tidak sesuai prediksi saya, tapi nggak seperti ini loh. Gila, mahal banget. Nggak gitu. Jadi ya, apa ya, saya nggak bisa bilang ini mahal, tidak bisa juga bilang Realme 6 Pro murah. Ya, itu sih menurut saya. Nah, kalau menurut kamu bagaimana? Boleh dong share di kolom komentar ya. Nah, kalau ada yang galau nih ya, beli Realme 6 Pro atau Huawei Nova 5T. Oke, berdasarkan harga di official store ya, kalau saya lihat, perbedaan kedua smartphone ini harganya kisaran 300 hingga 400 ribu. Untuk jawabannya, tunggu video selanjutnya mengenai video versus Realme 6 Pro dan Huawei Nova 5T. Nah, maka dari itu nih, buat kamu yang belum subscribe channel ini, ayo dong subscribe channel ini, lalu aktifkan bel notifikasinya, supaya nanti kamu nggak ketinggalan videonya dan video-video saya yang lain. Dan jangan lupa juga memberikan tanda like untuk video ini ya. Itu aja yang bisa saya bahas. Terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah menonton video ini, dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Punya kritik saran, jangan ragu menulisnya di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye!